sekarang gampang banget orang framing best friend. Gue sayang banget sama dia, gue ini gampang banget orang ngomongnya. Jadi murah buat gue. Jangan lagi emosi kita ngomong, kebawa nanti semuanya gitu loh. Dan omongan kita kalau bobotnya ada emosinya tuh kan ngeri, bisa melukai akhirnya. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai apa, J? Best friend forever. Nah, Is it a myth? Itu mitos atau memang bisa apa ya? Apakah itu ideal gitu loh? Itu sebenarnya orang bilang mitos itu karena hampir langka dan susah. Sehingga orang bilang itu mitos. Ya. Sama dengan sebuah pernikahan, apakah pasti bisa bahagia dan langgeng? Itu kan juga sama, banyak orang bilang itu mitos gitu. Karena kenyataannya realitasnya kan nggak ada. Sebenarnya bukannya nggak ada, sedikit dan langka gitu. Berarti ada kan? Ada, berarti kalau menurut gue sih ada. Bukan berarti nggak bisa berarti kan? Iya. Tapi memang harus intentionally harus diperjuangkan. Iya. Dan harus dua-duanya juga intentionally melakukan pengorbanan yang sama juga gitu. Iya. Jadi gue adalah gue masuk di tim yang best friend forever tuh bisa. Iya. Bisa karena gue punya pengalaman. Gue punya pengalaman kalau gue punya teman yang walaupun nggak pernah ketemu, tapi dia selalu ada di laci hati gue. Gitu, selalu ada. Gitu. Jadi waktu kita ketemu kayak apa ya, kayak cuman nggak ketemu seminggu gitu loh. Ya gue punya best friend itu namanya Anto Juwono. Dia ada di Amerika, tapi maksudnya sekalipun long distance juga bisa ya? Bisa. Kita jarang ketemu, tapi kalau kita ketemu somehow kita connect-nya tuh cepet banget gitu loh. Itu maksudnya kenalan dari apa, SMP, SD, kuliah? Oh enggak, waktu kuliah. Oke. Waktu kuliah, jadi it's quite long time ya. Dan kita juga nggak selalu update segala macam. Cuman dari ngelihat postingan misalnya, kayaknya kita udah tahu gitu. But he's doing okay gitu loh. Cuman karena lihat postingan aja gitu loh. Dan kita kalau ketemu, kalau emang ada waktu ketemu gitu, karena kita long distance, itu gila banget sih. Ini gue lihat lu mukanya sebelah nih kayaknya nih, ketutupan mic. Jadi kayak, nah gitu. Oke. Penting ya. Penting dong melihatnya. Kita lagi ngomongin best friend forever, melihatnya separoh. Terus ada tuh yang tinggal di Puri Indah juga, itu kayaknya sih bisa ya jadi best friend. Yang rada-rada agak-agak lain gitu. Yang garisnya di muka. Fingerprint analysnya udah mulai kanan sama kiri, otaknya nggak nyambung. Yang love language-nya gift. Gift sama personal touch. Iya, itu ada terus, tuh. buka terus. Ada tuh. Jadi gue tim yang percaya best friend forever tuh bisa. Tapi gini loh. Terlalu easy orang bilang best friend atau best friend forever. Sama juga orang bilang I love you. Karena ngomong love juga kan juga bilang I love the car gitu. I love apa, semua love itu kan sangat mudah. Nah menurut lo tuh yang dibilang mengkategorikan orang sampai best friend itu seperti apa? Karena it's very easy untuk kita bisa bilang he's my best friend. Tapi in realitas ya belum tentu. Iya. Bisa juga dari satu sisi aja dia bilang best friend, ya kan? Gue sih ngeliatnya gini, bisa ngelewatin konflik sama-sama. Dan soalnya waktu lagi seneng-seneng doang, orang gampang bilang best friend, orang gampang bisa kita deket loh gitu. Cuman karena sering posting foto sama-sama, kita langsung kita framing kita best friend. Kita dengan mudahnya ngomong I love you sama dia. Tapi waktu lagi konflik, waktu lagi perbedaan pendapat, waktu lagi beda pilpres, kita masih bisa bilang dia best friend. Itu kan pertanyaan itu yang kita mesti jawab. Is he or is she benar-benar my best friend or not? Kita lewatin rough times together apa enggak gitu loh. Lewatin masa-masa sulit atau tidak. Jangan cuman lo pas seneng doang ada sama gue. Gitu loh, karena itu gampang banget kan. Kita kalau lagi musim bunga, semua orang mau deket sama kita. Kita lagi musim gugur, kita tahu best friend kita siapa. Kayak gitu. Jadi apa ya?
turbulence itu akan membuktikan the true friends itu seperti apa. Nah, lo sendiri, lo kan udah cerita nih best friend seperti apa. Tapi di dalam perjalanan with your best friends, let's say si Juwono tadi kan, Anto Jono. pernah nggak? Kan nggak mungkin semuanya dalam peak moment terus ya. Nggak selalu juga, maksudnya segala sesuatu yang positif. Tapi pernah nggak dalam satu masa itu mulai memudar gitu. Dan kenapa? Terus bagaimana untuk bisa recovering lagi? Iya, biasanya tuh kalau downhill tuh biasanya kan ada konflik. Pernah lah gue sama Anto ya, ada konflik pernah. Nggak selalu harus ada konflik kan? Nggak harus, Ya kan? maksudnya Mungkin jarak, ya. waktu kesibukan masing-masing. ya terus tiba-tiba mungkin ada miscommunication sama calon bininya waktu itu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi banyak momen-momen yang bisa. Ini sama si Antonya ya? Sama Anto, Oke, sama Anto. Ini Jadi contoh konkretnya ya. Ya, jadi bisa aja downhill tuh bisa terjadi. Nggak semua peak season, nggak semua rosy season, nggak. Jadi, nah itu kan terbukti kan. Waktu lagi downhill ternyata masih ada effort, masih ada effort untuk komunikasi, untuk menjelaskan misalnya dan lain sebagainya. Karena gue adalah tipe orang yang ya itu, maksudnya komunikasi itu segalanya buat gue. Tapi kan ada orang yang memang aktif, ada orang yang pasif. Maksudnya ada yang orang menunggu ini nih. Syukur-syukur misalnya dari satu pihak masih mau proaktif untuk menghubungi lagi, untuk menanyakan. Tapi yang sebenarnya satu lagi memang orangnya lebih pasif gitu ya. Tapi sebenarnya dia pengen, tapi kadang-kadang ya ada rasa gengsi, atau tunggu di approach dulu, itu gimana? Gue rasa sih kalau sama sahabat kan kita bukan ngomong di depan umum ini kan. Kalau sama sahabat sih seharusnya effort. Gue sih ngeliatnya dari situ. Jangan cuman diem terus ngilang dan lain sebagainya, terus asumsi-asumsian. Jadi mendingan ngomong. Worst come to worst juga apa ya? Kita mau marah-marahan segala macam, itu terjadi sama gue sama Anto. Perlu obat batuk? Enggak ya. Oke. Perlu Perlu disuntik. Gue pernah terjadi gue sama Anto sampai konflik, tapi kita menghindari asumsi. Jadi mendingan kita tanya, jangan tanya sama pihak ketiga misalnya. Nah ini kan merusak apa ya, pertemanan, persahabatan. Kita tanya sama pihak ketiga asumsi lagi nanti, dan akhirnya jadi buyar semuanya biasanya kayak gitu. Jadi menurut gue juga kalau memang benar-benar best friend ya mungkin ya harus making effort ya. Yes. Walaupun dia mungkin latar belakangnya orangnya lebih pendiam gitu, terus lebih tunggu bola, tapi namanya juga kalau konsep best friend itu ya semua harus betul. making efforts gitu. Ya, semua musim lah. Iya. Jangan cuma musim bunga doang. Kita kadang-kadang masuk di musim panas loh. Bisa ribut gitu, bisa high tension gitu. Tiba-tiba masuk di musim dingin. Kalau musim dingin itu gimana? Dingin-dinginan lah. Diem-dieman mungkin segala macam. Tapi kita bisa survive nggak sama semua itu? Ya, jangan cuma musim bunga doang. Gue paling itu biasanya mental lah dari gue. Orang kalau cuman ada di hidup gue cuman di musim bunga doang biasanya mental. Ya, mesti lewatin waktu. Karena sekarang gampang banget orang framing best friend. Gue sayang banget sama dia, gue ini gampang banget orang ngomongnya. Jadi murah buat gue. Gitu. Sementara gue adalah tipe orang yang misalnya ada yang nyakitin lo gitu. Terus orang yang nyakitin lo ini ketemu gue. Gue mungkin biasa aja sama nih orang. Cuman untuk dia tiba-tiba misalnya kalau zaman sekarang foto sama gue harus gue posting foto sama dia, gue menghargai lo. Gue nggak akan posting foto sama orang yang nyakitin lo. Oke. Gue nggak akan posting foto yang apa-apa. Mungkin pakai kameranya dia segala macam, it's okay banget. Cuman untuk posting sama dia nggak banget kan? Biru dikit. Apa? Biasanya Kiri kanan. biasanya gue tanya tuh, birunya mau di sebelah mana? Birunya mau di sebelah kanan apa sebelah kiri mata? Di sini. Di sini. Biru gitu. So gue tipe sahabat yang protektif. Gue. Jadi kalau sahabat gue diapa-apain, berarti gue dilukain juga. Gue kayak gitu, membangun value pertemanan kayak gitu. Nah banyak yang kan nggak sama kan semua orang value-nya. Kalau gue value-nya kayak gitu, gitu. Jadi gue juga nggak bisa ngarepin misalnya
lo kayak gitu misalnya. Iya. Gitu. Misalnya gue harapin Anto Juwono kayak begitu. Gue nggak bisa harapin gitu juga karena gue itu value-nya gue. Iya. Karena gue understand banget semua orang tuh value-nya beda-beda. Tapi itu tadi kalau ada orang nyakitin lo, gue nggak mungkin posting sama orang itu. Oke. Nggak mungkin udah. Dan juga pasti ngebelain dong. Gue pasti lebih take side ke lo dong gitu. Iya. Dia mau ngomong apa soal lo, gue pasti lebih belain lo. Iya. Ketemu sama dia nggak apa-apa gue. Iya. Karena dia masalahnya sama lo. Iya. Tapi Gitu. pasti taking side-nya pasti sama Lebih best berat ke friend-nya. sahabat gue. Iya. Kayak gitu. Dia mau foto sama gue silahkan. Dia mau ketemu gue silahkan segala macam. Tapi untuk gue misalnya repost aja. Repost misalnya dia nge-tag gue misalnya hari ini kan gitu modelnya. Terus gue repost, no. Ya repost kan sama aja seperti nge-post juga. Yeah, I don't do that. Iya. Because I respect my best friend feeling. I respect my best friend territory. Gue respect mah gitu-gituan. Jadi kadang-kadang orang suka bilang gue, kok susah banget sih lo Jas gitu. Tapi ya itulah gue. Makanya at my age sekarang tuh kayak pertemanan gue downsize. Kok jadi kayak curhat gini gue ya? Enggak, maksudnya yang orang bilang dia ngomong sendiri dia. Enggak, maksudnya orang bilang susah banget apa? Iya, maksudnya apa tuh Jas, susah banget? udahlah. Itu orang itu kan gak ada masalah sama lo. Udahlah, nggak apa-apa lah, gini lah nggak apa. Gue nggak bisa kompromi mah gitu-gitu. Iya. I don't know why. Iya. I don't know why. Kalau sahabat gue apalagi udah sahabat ya gitu, udah lewatin. Itu kan intrapersona. Sedap. Belajar di mana sih kakak? Aku baru belajar dari Pak Ben. Sering ini, misalkan Kak Jesse sama Kak Ed berantem gitu, terus ada orang yang kalau ketemu Kak Jesse, padahal dia sahabatnya Kak Ed, dia jelek-jelekin tuh di depan. Tapi waktu dia orang ini ke Kak Ed, jelek-jelekin Kak Jesse. Itu sekarang lagi fenomenal tuh orang-orang kayak gitu tuh. Nah, itu kan. Gimana contohnya? Jadi kita bisa berantem. Terus ini mungkin bersahabat sama kalian nih. Oh, kita berantem nih. Tapi Oke. waktu aku kumpul sama Kak Jesse, aku bisa ngina-ngina Kak Ed. Oh, nanti Tapi sebaliknya. waktu aku ke Kak Ed, aku bisa ngina-ngina Kak Jesse. Itu manfaatnya apa ya buat orang itu maksudnya? Nggak, maksudnya kan fenomenanya lagi sering terjadi kata viral gitu. Iya, kan. kalau buat gue sih orang-orang kayak gitu mau main aman sih sebenarnya. Dia mau main aman depan gue, mau main aman depan Edward. Seakan-akan pro gitu. Seakan-akan dia pro gue, seakan-akan iya. dia pro Edward. Padahal di balik itu semua ya. Itu mau ngadu domba dong itu. Iya makanya Iya. di balik itu semua he don't care mungkin. Iya dong. Iya. Karena kalau dia ngomongin yang ngejelek-jelekin kan nambah manas-manasin lagi dong semuanya Betul. kan gitu. Betul. Nah, kalau case kayak gitu, misalkan Kak Jesse, ada sahabatnya, dua-duanya sahabat, tapi mereka berantem. Stand-nya gimana? Kalau case ini seperti itu. Gue akan chill dulu, tenang. Tenang, nggak langsung mau gerasa gerusu untuk nyerang sahabat gue nggak. Gue tenang dulu. Tenang dulu, mikirin segala macam. Kalau udah tenang, baru gue akan ngomong. Gue orangnya begitu. Jangan lagi emosi kita ngomong. Kebawa nanti semuanya gitu loh. Dan omongan kita kalau bobotnya ada emosinya tuh kan ngeri, bisa melukai akhirnya. Iya. Itu I learn in a hard way. Iya. Jadi mendingan gue diem dulu. Iya. Gue tenang dulu, baru gue ajak ngomong nanti. Kalau gue udah tenang. Kan itu adanya singkirkanlah amarahmu. Itu dalam bahasa Greeknya itu namanya big chill. Big Oke. chill itu ya singkirkan amarahmu, yaitu forgiveness gitu. Maksudnya kan berapa kali aku harus mengampunimu? 7 kali? Enggak, 70 kali 77 gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hanya pengampunan, lebih menyingkirkan amarah gitu. Tapi bukannya berarti kita melupakan kesalahan yang dia lakukan. Karena tetap kita kan pasti mengingat gitu. Tapi kita mestinya menyingkirkan. Terus ya mungkin ada borderline-nya setelah itu. Ya batasan-batasan seperti itu. Nah memang kita semua dalam proses ya. Kayak untuk menyingkirkan amarah itu kan nggak mudah seperti apa yang disampaikan orang dan teori yang seharusnya seperti apa gitu. Karena namanya kekecewaan itu kan cukup dalam ya gitu. Dan bagaimana bisa memulihkan itu nggak mudah gitu. Jadi kembali lagi kalau bicara mengenai persahabatan, pernah nggak di dalam sebuah pertemanan, persahabatan, best friend, kan kalau topik kita ini best friend forever, BFF tuh. Iya. Sekali kalau di telepon kan kita bisa cari emoticonnya BFF gitu kan. Tapi ternyata nggak forever gitu. Lo pernah alami nggak?
Pernah lah, pernah. Gue pikir dia best friend, pernah lah. Ternyata nggak forever. Oke, karena ya itu tadi mungkin kalau tapi sekarang lo udah sampai tahap best friend ya? best friend Udah sampai tahap best friend ya sebelumnya sama dia. Berarti Udah. sebelumnya dia juga siding on you, protektif gitu Yeah. semuanya selama itu ya, sama Yeah. waktu keadaan ya. baik gitu ya. Yeah. Terus gimana sampai bisa enggaknya tuh? Jadi gini, gue suka bikin salah karena gue pikir semua orang punya value sama gue. Gue suka bikin salah kayak gitu. Ya. Jadi gue sadar sekarang nggak semua orang value-nya sama gue. Tapi kan lo punya insting bagus sebenarnya. Iya, nah Gitu sebenarnya. kok ini Pak Ben banget sih? Loh, bukan. Kan gue lihat dari hasil fingerprint analisnya kalau belum dengerin kan instingnya bagus. Ya itu tadi sebenarnya gue pengen tanya gitu. Insting bagus, tapi kenapa lo baru sampaikannya setelah kejadian itu? Padahal waktu ada insting kan sebenarnya lo udah Iya. bisa. Gue cuman nggak mau ini aja, gue nggak mau hakimin at the first place, gue nggak mau judgement, dan gue masih percaya sama chances, kesempatan. Nah let's say kalau it's already happen gitu, few times, then you will experience the same thing lagi. Lo udah punya insting lagi. Lo lakukan tetap yang sama gak? Enggak, kayak Atau you still believing for second chance lagi sampai Enggak, lo nya enggak. lagi dirugikan gitu? enggak. Sekarang gue kalau ketemu orang-orang baru, terus apa ya? Apalagi kalau udah love bombing, wah itu gue udah apa ya? Red flag udah naik. Jadi I'm very careful with the love bombings, attention bombings. Apa itu artinya? Ya Jadi baru kenal tiba-tiba pemberiannya tuh kayak berlebihan lah gitu ya. berlebihan, maksudnya gue jemput-jemputin ya gitu, gue traktir ya, dan traktirnya tuh bukan cuma traktir makan aja, traktir traveling misalnya, segala macam Ya, gitu, beliin baju, beliin apa, baju, segala. jadi kayak bom. Nah gue belajar ternyata di podcast kita sebelumnya kita bahas ya kayaknya soal NPD ya. Ya. Salah satu kita bisa deteksi orang-orang NPD adalah with love bombings, with attention bombings, yang itu akan dipakai sama mereka untuk puter balik semua cerita nanti dan untuk memanipulasi. Gue belajar dari gitu-gituan. Nah kembali lagi kan berarti ada dua pertanyaan. Berarti next kalau lo udah punya insting itu, lo nggak akan biarkan insting itu, atau you don't overlook the instinct. Jadi you believe the instinct. Kan kalau sekarang ini kan pengalamannya lo udah tahu instingnya seperti itu, tapi you believe for a second chance. Iya, Ya kan? iya. Tapi kalau next, kalau insting udah berbicara, mungkin lo lebih follow lebih- your instinct Iya, iya, instead of betul. second chances gitu. Iya, maksudnya sekarang gue lebih ke apa ya, bordering. Jadi nggak semua kenalan gue tuh harus jadi best friend. Iya kan? Cukup kenalan aja gitu. Cukup kita kenal sama orang itu, tapi untuk masuk jadi ring satu misalnya, itu ntar dulu. Tapi gitu. memang sebenarnya harusnya memang seperti gitu dong. Iya. Di dalam pergaulan itu kan kita memang punya persahabatan memang ring satunya, terus persahabatan ring 2 dan 3 dan selanjutnya. Iya, soalnya bini gue juga sering negur gue bilang, kamu terlalu cepat dekat sama orang. Itu tadi gue bilang, gue pikir value gue sama value orang lain. Ternyata beda. Nah kembali lagi ceritain tadi, belum selesai tuh. Yang contoh, yang lo udah lihat bahwa dia punya klasifikasi sebagai best friend gitu. Tapi ternyata kan enggak. Nah itu gimana maksudnya? Dari apa yang penyebabnya bisa berubah Iya. seperti itu? Mungkin ini ya itu tadi, konflik itu kan sebenarnya tes ya. Konflik. Ternyata orang-orang ini nggak kuat dengan konflik. Gitu, nggak kuat dengan konflik, dan itu yang Nah, menyebab yang kasusnya itu apakah sebelumnya ada konflik atau belum pernah ada konflik? Baru ada konflik ini, baru ketahuan tesnya. mungkin sebelum-sebelumnya nggak parah konfliknya. Oke. Cuman yang kali ini udah parah-parah gitu loh. Iya, iya. Jadi akhirnya ya I'm so sorry, gue tetep lah, maksudnya gue bukan kayak dulu kalau ketemu tiba-tiba gue tonjok gitu kan, enggak gitu loh. Sekarang mungkin lebih ke apa ya? Ya udah nerima aja, tapi menerima realitas bahwa dia bukan best friend gue lagi, bukan di ring satu gue lagi gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau case-nya ada beberapa case yang kayak aku alami, udah bersahabat lama gitu, dan itu cerita-cerita dari sekolah ya, udah lama banget bersahabat, terus dia ada konflik nih, jeda, ini kan merenggang nih, tapi beberapa waktu saat kemudian recovery bisa langsung auto connect, dan itu nggak kejadian 1-2 kali, kayak sering gitu.
Ya, Dan itu. langsung connect-nya tuh kayak nggak punya jarak lagi gitu loh. Padahal udah konflik nih. Mungkin udah nggak sapa-sapaan setahun, berapa bulan. Ya, itu yang terjadi sama gue sama Anto Jono. Ya kan? Maksudnya kita waktu konflik karena kita beda jarak yang cukup jauh, dan zaman itu kan nggak ada video call, nggak ada Zoom, nggak ada apa-apa. Dan waktu kita ketemu, ya itu yang Daryl bilang, maksudnya tiba-tiba kayak nggak ada apa-apa. Kayak hey gitu. We are dan gue ngelihat banyak cerita band-band juga kayak gitu. Band yang brothers, mereka dari dulu gitu loh, bener-bener best friend. Dan mereka mempertahankan itu until today, yang udah 40 tahunan. Can you imagine? Gitu loh, mereka ngelewatin ups and downs tuh banyak banget. Dan yang menurut gue yang menginspirasi gue tuh band Motley Crue ya. Mereka sampai pukul-pukulan loh. Pukul-pukulan, mereka ada yang keluar, ada satu fase di mana drummernya tuh udah nggak tahan sama vokalisnya sampai dia keluar. Dan saat itu waktu Keluar dari grup band Motley Crue. keluar sampai grup band ini drummernya mesti diganti dari Tommy Lee ke Randy Castillo namanya. Albumnya tahun 2000 waktu itu New Tattoo. Dan dia bilang di bukunya, ya Tommy Land nama bukunya Tommy Lee. Dia bilang I never saya nggak akan lagi satu panggung sama vokalis itu. Gitu. Ternyata waktu ketemu lagi somehow mereka tiba-tiba kayak Daryl bilang klik. Karena apa? Mereka udah bangun segala macam udah sekian tahun. Membangun ups and downs lah. Susah dan senang sama-sama. Sampai mereka jadi top banget. Kayak gitu. Jadi kasus-kasus kayak gitu kan bener kan? Konflik sebenarnya tuh tes buat kita. Jangan dianggap gimana ya konflik, aduh segala macam didramatisir sampai gimana gitu loh. We never know. We never know. Only time will tell kan. Dan akhirnya Tommy Lee balik tuh ke Motley Crue. Balik dan until today they still touring together. Nah itu kan menarik ya. Berarti dia sampai bertengkar sampai pukul-pukulan. Tommy Lee-nya sampai keluar dari Motley Crue-nya. Nah waktu dalam keluar itu kan pasti mereka coba terus berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya Tommy Lee mungkin secara individu, ini satu grup bandnya. Tapi kok bisa ya? Terus satu waktu balik lagi, walaupun ya namanya membangun sama-sama. Tapi kan pasti ini konfliknya cukup keras ya. Ya it hit each one of them emotionally pasti gitu. Tapi kok bisa balik gitu ya? Gitu. Gue seneng sama orang-orang di luar negeri, mereka kalau lagi overwhelm emosi mereka, entah itu karena berantem atau karena konflik, mereka selalu pengen healing. Itu yang gue seneng deh orang-orang di sana. Mereka pengen sembuh, mereka nggak mau stuck, nggak mau kayak di penjara sama emosi itu. Itu yang gue seneng. Itu yang akhirnya membuat mereka recovery-nya so well. Gitu waktu ketemu lagi tiba-tiba kayak Daryl bilang kayak yang dulu tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak nggak ada artinya gitu yang mereka konflik hebat pukul-pukulan nggak ada artinya akhirnya. Nah maksudnya gue balikin lagi tuh kalau misalnya kasusnya lo itu bisa nggak seperti kayak gitu lagi? We'll see. We'll see in the next berapa tahun mungkin. Iya. Ke depan tiba-tiba kita ketemu and we still have that chemistry. Apa juga healingnya juga, misalkan kita nggak pernah tahu kan? Kita nggak pernah tahu kan, gitu. Tapi, Ego gak sih? Hah? Faktor ego. Faktor lingkungan juga. Orang kalau emosinya lagi overwhelm pasti egonya kan naik. Dan ego ini kan punya suara, punya suara untuk, jangan ketemu dia lagi, jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya. Egonya kan bicara seperti itu. But gue percaya orang yang udah healed, udah sembuh, itu suara egonya itu akan diatur sama kita. Kita yang atur ego kita. Gitu. Temen jadi kepentingan. Gue mau temen sama dia karena kepentingan. Makanya value best friend itu jadi susah akhirnya. Jadi susah karena mesti kepentingan semuanya. Gue ngeliat soalnya pertemanan tuh hari ini itu kayak di dunia perdagangan. Untung buat gue mana? Gue mau saingan sama toko. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and